Halo, shalom semuanya. Saat ini berjumpa dengan Ibu Vika untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 1 SD. Dan kali ini kita masuk dalam pelajaran keempat dengan judulnya Aku dan Keluargaku. Ya, sebelum lanjut ke pelajarannya, terlebih dahulu Ibu berpesan kepada kalian, siapkan dulu Alkitab kalian. Oke, kalau misalnya Alkitabnya masih ada di tempat yang agak jauh, bisa di pause dulu videonya. Kemudian kalau sudah ketemu Alkitabnya, silahkan ditaruh Alkitabnya di dekat kalian. Oke, sudah? Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, Ibu Vika akan pimpin. Oke. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami segenap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan buat kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan pelajaran yang akan kami boleh pelajari. Dan kami semuanya Tuhan, Kau memberkati kami dengan hikmat yang daripada Engkau. Anak-anak kelas 1 yang akan belajar firman-Mu, ajar kami semakin mengerti akan firman-Mu, dan kami juga boleh merenungkannya, dan kami juga akan melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang saling mengasihi keluarga satu dengan yang lain, dan bertanggung jawab sebagai seorang anak. Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami boleh lancar dalam mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, anak-anak, terlebih dahulu kalian baca ayat dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ya, Ibu ulang sekali lagi ya. Kalian baca dulu dari Alkitab kalian, buka Alkitab kalian ya. Dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Oke. Nah, di pause dulu videonya, baca Alkitabnya dulu. Ya, kalau sudah selesai nanti boleh di play lagi. Oke, silahkan dulu dibaca Alkitabnya. Oke, ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, Ibu mau tanya lagi. Masih ingat nggak tema pelajaran hari ini? Apa? Iya, benar. Aku dan keluargaku. Betul sekali. Iya. Oke, dan ini adalah pelajaran kita yang keempat. Oke. Ya, sebelum lanjut lagi, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama, supaya peserta didik atau anak-anak dapat menjelaskan terbentuknya sebuah keluarga. Jadi anak-anak nanti bisa paham apa itu keluarga, bagaimana terbentuknya menjadi sebuah keluarga. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Oke, kalau sudah paham apa itu keluarga, nanti siapa saja anggotanya. Nah, masing-masing anggota itu punya tugas dan kewajiban. Jadi, anak-anak akan paham apa sih tugas dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan anggota keluarga dari tokoh Alkitab. Nah, kali ini kita akan belajar dari 3 keluarga. Yang pertama Abraham, kedua Yokebed, dan ketiga Hana. Oke, setelah itu peserta didik atau anak-anak dapat meneladani kehidupan dari tokoh Alkitab tersebut. Abraham, Yokebed, dan Hana dalam kehidupan keluarganya seperti apa. Kita akan teladani, kita akan contoh. Oke, inilah 4 tujuan pembelajaran kita. Ya, oke lanjut. Nah, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan apa sih keluarga inti itu, dan ini juga menjelaskan bagaimana terbentuknya sebuah
keluarga. Nah, keluarga itu banyak ya. Ada keluarga inti, ada keluarga yang besar. Kali ini kita belajar tentang keluarga inti. Nah, pernah dengar nggak keluarga inti? Nah, kali ini kita akan belajar ya. Nah, keluarga inti itu terdiri dari yang pertama ada, ini gambar laki-laki ya. Ini adalah ayah ya. Laki-laki dalam keluarga, kepala rumah tangga adalah ayah. Ya, seorang laki-laki akan menikah dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya. Iya, istrinya ya. Dan dia di dalam keluarga adalah seorang ibu. Ya, jadi ayah, ini laki-laki ya, punya istri perempuan. Kalau ayah ini adalah suami dari ibu ini. Oke. Dan ibu ini adalah istri dari bapak ini. Mereka suami istri. Mereka kemudian akan disebut sebagai ayah dan ibu setelah mereka memiliki yang namanya apa ya? Anak, betul sekali. Dan anaknya mungkin ada yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, anak yang sulung, yang pertama biasanya akan dipanggil sebagai seorang kakak. Iya, bisa kakaknya yang laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau kakak akan punya adik. Iya, adiknya bisa laki-laki atau perempuan. Kali ini contohnya kakaknya yang perempuan ya. Dan yang adiknya laki-laki. Ini keluarga inti ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ini adalah anak. Jadi ibu ulang sekali lagi, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sudah paham ya? Di dalam keluarga kalian pasti ada ayahnya, ada ibunya, dan juga kalian sebagai anaknya. Mungkin ada yang punya kakak, atau punya adik, atau bisa juga nggak punya kakak tapi punya adik. Atau bisa juga dia cuma punya adik tapi tidak punya kakak karena dia anak pertama. Kemudian dan juga bisa juga anak tunggal, yaitu anak yang hanya satu saja di rumah itu anak tunggal. Dia tidak punya kakak, dia tidak punya adik, itu bisa ya. Itu disebut sebagai keluarga inti. Sekali lagi ya Ibu jelaskan, terbentuknya keluarga dari seorang laki-laki yang punya istri, yang kemudian punya anak. Jadi keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oke, sudah paham kan? Iya. Nah, dalam keluarga itu ada orang tua ya, atau ayah ibu, atau bapak bisa dipanggil seperti itu, mama papa, atau ayah bunda, itu orang tua. Tergantung kalian memanggilnya seperti apa. Bisa juga papi mami ya. Dan biasanya ada anak-anak. Mungkin ada juga keluarga yang belum ada anaknya karena masih baru, bisa. Kemudian akan ada anaknya. Nah, sekarang kita akan belajar yang bagian pertama tentang keluargaku. Apa saja yang terjadi di dalam keluarga? Kita lihat nih, perhatikan ada 6 gambar. Yang pertama dari paling atas sebelah kiri ini ya, lihat ya. Ada seorang anak, ngapain ini ya? Nah, lihat-lihat ini, di meja ada vas bunga yang pecah. Anak ini memecahkan vas bunga. Dan kemudian sebagai anak yang baik, dia punya kewajiban kalau sudah nggak sengaja menjatuhkan vas bunga, harus segera apa? Minta maaf sama ayahnya, ibunya, betul. Jangan masa bodoh ya. Harus mengakui kesalahan dan minta maaf kalau sudah berbuat salah. Oke, harus saling memaafkan. Kalau ada kakaknya atau adiknya yang berbuat salah juga harus memaafkan, saling memaafkan di dalam keluarga ya. Kemudian yang bawahnya nih, nah bareng-bareng nih ada ayahnya, ibunya, anaknya, 2 ya, belajar. Ayahnya ngajarin anaknya belajar, ibunya juga bantu. Mungkin bisa juga ibunya yang bantuin anaknya belajar. Iya, orang tua memiliki kewajiban untuk mengajari anak-anaknya, dan anak-anaknya memiliki kewajiban untuk taat sama orang tuanya. Kemudian yang ini, yang bawah ini, setiap hari Minggu kalian ibadah kan. Kalau sekarang mungkin karena ada virus corona,
banyak yang masih ibadah online, tidak masalah ya. Yang penting tetap rajin beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, kalau gerejanya yang sudah offline atau tatap muka langsung, tidak apa-apa ya. Dan yang penting menjaga protokol kesehatan. Nah, ini di dalam keluarga harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, berdoa bersama-sama dengan ayah ibunya. Bisa jadi yang memimpin ayahnya, atau ibunya, atau anaknya mimpin doa ya. Tapi dalam keluarga tetap dipimpin oleh seorang ayah. Oke, siapa di sini yang punya kebiasaan untuk berdoa bersama-sama dengan keluarganya? Siapa? Iya, bagus kalau yang sudah, yang belum nanti diingatkan ya mama papanya supaya berdoa bersama-sama. Oke. Kemudian nih yang sebelah kanan atas ada anak laki-laki lagi pegang kemoceng ya untuk membersihkan kaca. Dan yang perempuan pegang apa ini ya? Pegang sapu, betul, menyapu lantai dan bekerja bersama membersihkan rumah. Jadi yang bertugas membersihkan rumah bukan hanya orang tua, bukan hanya ibunya, tapi anaknya juga punya kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah orang tua. Iya. Nih berikutnya ada gambar lagi ada di meja makan. Duduk bersama-sama, kalau makan bareng-bareng ya, berdoa bersama dan makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Ya, lebih enak makan bersama dengan keluarga supaya punya waktu bersama dengan keluarga yang lebih baik. Oke, nah kalau bisa di dalam rumah jam makan bersama-sama supaya sering kumpul dengan keluarganya, ya lebih bahagia. Oke, dan makan makanan yang sehat ya tentunya. Berikutnya ini ada anak yang lagi terbaring sakit. Ya, orang tuanya mendoakan supaya cepat sembuh. Dalam keluarga harus saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan. Itulah keluarganya Tuhan. Oke. Berikutnya, perhatikan ya. Ini adalah satu contoh anak yang namanya Sam. Dia menerangkan anggota keluarganya. Dan pasti kamu juga sudah bisa kan menerangkan tentang keadaan anggota keluarga kamu. Ini contohnya Sam ya. Dia bawa foto dari keluarganya. Hai, namaku Sam. Ini foto keluargaku. Ini papaku. Ini mamaku. Dan papa mama sering menemaniku belajar. Dan adikku namanya Maria. Kami sering bermain layang-layang. Aku menyayangi keluargaku. Ini contoh dari Sam. Dan kamu pasti juga punya kehidupan keluarga yang selalu saling bersama-sama ya. Ayah ibunya menemani kalian, melindungi kalian, dan bersama dengan saudara bermain bersama. Dan harus saling menyayangi keluarga. Iya, amin. Nah, berikutnya perhatikan nih, apa ya? Nah, kita belajar nih untuk yang kedua ini ya. Tadi tujuan yang pertama, bagaimana terbentuknya keluarga sudah Ibu jelaskan. Sekarang yang kedua nih, supaya kalian paham tugas dan kewajiban anggota keluarga. Tadi yang menjadi anggota keluarga yang pertama siapa? Iya, betul sekali. Ayah atau bapak atau papa atau papi. Ya, seorang ayah punya tanggung jawab dan kewajiban ya. Tugasnya mencari nafkah. Apa itu nafkah? Mencari uang ya, bekerja supaya dapat uang dan bisa menghidupi kebutuhan dari seisi keluarganya. Dan juga seorang ayah adalah seorang pendidik untuk keluarganya, untuk istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Sebab seorang ayah itu adalah imam keluarga di dalam Tuhan ya. Kemudian ayah adalah pelindung dari keluarga dan juga memberi rasa aman. Kalau kalian takut, ada ayah, ada ibu yang memberikan rasa aman dan perlindungan. Itu ya. Yang pertama ayah. Kemudian siapa lagi? Ibu, betul. Ibu punya tugas dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga, untuk menyiapkan segala keperluan di rumah ya. Ya, kan tadi ayahnya mencari nafkah, kemudian dapat uang dan dikelola oleh seorang ibu, diurus supaya bisa semuanya tercukupi.
Ya, selain itu juga bertugas memasak ya, ngurus rumah tangga termasuk masak, menyediakan keperluan makan minum, pakaian, dan sebagainya. Oke, kemudian juga mengasuh dan mendidik anak. Sama, ayah ibu adalah pendidik anak-anak dan juga pelindung anak-anak. Bahkan bisa juga seorang ibu itu mencari nafkah tambahan untuk keluarganya, membantu ayah supaya semuanya dapat tercukupi dengan baik. Boleh ya. Kemudian siapa lagi anggota keluarganya? Iya, anak. Kalian ya, anak-anak punya tanggung jawab loh ya. Punya kewajiban, yaitu menaati orang tua. Karena ayah ibu sudah punya tanggung jawab juga ya terhadap hidup kalian juga. Sehingga sudah selayaknya kalian menaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Menaati nasihat orang tua. Dan juga sebagai seorang siswa kalian harus belajar giat. Kalau giat itu tidak malas, tidak biasa-biasa, tapi rajin. Itu persamaan katanya ya. Dan kalian punya tanggung jawab untuk membantu orang tua. Kewajiban untuk membantu orang tua. Oke, ini tugas dan kewajiban anggota keluarga. Mulai dari ayah, ibu, dan anak. Semuanya punya kewajiban masing-masing dan saling melengkapi. Supaya kehidupan keluarganya berjalan dengan lancar, harmonis, dan bahagia. Oke. Berikutnya, nah ada pertanyaan nih. Apa yang kamu lakukan bersama keluarga kamu? Nah, disuruh kamu pilih gambar wajah tersenyum untuk setiap jawaban yang kamu pilih. Ini yang pertama nih. Ada ayah, ada ibu, ada kakak dan adik. Ini pegang Alkitab, ibadah bersama-sama. Sudahkah kalian melakukannya? Biarpun sekarang secara online ya. Sudah? Iya, itu bagus dilakukan. Kasih tanda senyum. Kalau belum ibadah harus diingatkan anggota keluarganya untuk tetap rajin beribadah. Oke, yang sebelah kanan nih. Ada yang adiknya sakit. Nah, kakaknya merawat ya, kasih kompres ya, supaya meredakan demam. Nah, pernah nggak melakukan itu untuk keluarganya atau untuk ibunya atau ayahnya? Pernah? Berarti kasih tanda senyum. Iya. Berikutnya ada gambar apa lagi ya? Nah, ini nih, kayak tadi ya. Bernyanyi bersama memuji Tuhan. Ya, pernah nggak memuji Tuhan bersama keluarga? Pernah? Ya, kasih tanda senyum, puji Tuhan. Ini juga ya, hampir sama dengan yang tadi. Tadi ibadah yang di rumah, sekarang ibadah yang datang ke gereja. Iya, ayah, ibu, anak-anak datang bersama-sama beribadah di gereja. Oke, tidak boleh malas-malas ya. Karena kalau kita ibadah itu sebenarnya bukan untuk Tuhan ya, tapi untuk kalian sendiri. Memang kita ibadah gereja bersama dengan Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kalian tidak ibadah, yang rugi adalah kalian sendiri. Maka harus rajin beribadah. Betul. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah cerita Alkitab. Ya, siapa ya kira-kira tokoh Alkitab yang akan kita pelajari? Tadi masih ingat nggak di bagian tujuan Ibu sempat sebutkan loh ya. Siapa yang ingat? Yang pertama, iya, Abraham nih, keluarga dari Bapak Abraham. Lihat nih, Bapak Abraham nih sudah rambutnya putih ya, janggutnya juga putih. Dan ini istrinya namanya Sarah. Ini lihat ya, ini ayahnya namanya Abraham. Oke, yang ini ya. Kemudian ibunya namanya yang gendong anak Sarah. Dan anaknya adalah Ishak. Ya, ayahnya Abraham, betul. Ibunya Sarah, ingat ya. Dan anaknya namanya Ishak. Oke, dari keluarga Bapak Abraham ini punya cerita yang unik dan kita bisa teladani kehidupan mereka. Jadi anak-anak, biasanya kalau ada anak bayi, biasanya itu orang tuanya masih muda ya, biasanya. Tapi ini keluarga Bapak Abraham ini spesial nih. Kenapa spesialnya? Abraham berumur 100 tahun ketika Sarah melahirkan Ishak.
Jadi Abraham ini umurnya 100 tahun, udah tua, tapi masih punya anak. Bahkan ini adalah anak pertama dari ibu Sarah. Waktu itu ceritanya Abraham sudah tua. Terus Allah berjanji kepada Abraham melalui malaikat Tuhan, disampaikan bahwa Sarah akan setahun lagi akan mengandung atau hamil dan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Ishak ya. Maka arti nama Ishak ini adalah tertawa. Kenapa kok tertawa? Karena kayaknya lucu gitu ya. Udah tua tapi punya anak. Memang apa yang dijanjikan Tuhan kayaknya tidak mudah dimengerti, tapi itu tergenapi dan lahirlah Ishak setahun kemudian. Dan waktu itu umur Abraham adalah 100 tahun. Wow, banyak ya. Udah tua. Ya, 100 tahun umur Abraham. Dan waktu itu ibu Sarah umurnya 91. Ya, tua juga. Nah, tapi masih bisa punya anak karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi. Dan akhirnya ibu Sarah punya anak kandung dari kandungannya. Ya. Dan arti nama Ishak apa tadi? Tertawa, iya. Oke, apa sih yang kalian pelajari dari Bapak Abraham dan Sarah? Sebenarnya keluarga ini adalah keluarga yang bisa kita teladani dalam hidup saling mengasihi sampai masa tua. Abraham dan Sarah menjadi pasangan yang harmonis ya, setia. Dan setelah Ishak lahir, dia adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Bahkan ketika Allah berfirman pada Abraham untuk mengorbankan Ishak, dikorbankan nih, disembelih, Ishak itu nurut dibawa sama Abraham nanti waktu usianya beberapa tahun kemudian ya. Dan ini juga meniru dari Abraham karena Abraham juga adalah orang yang taat kepada Allah. Maka Ishak juga mencerminkan kehidupan ayahnya yang taat kepada Tuhan. Jadi, teladan dari keluarga Bapak Abraham adalah mereka hidup saling mengasihi antara Abraham, Sarah, dan Ishak. Dan Ishak sebagai anak sangat taat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya juga adalah orang tua yang taat kepada Allah. Jadi keluarga kita harus taat kepada Allah. Ya, seperti keluarga Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham ini menjadi Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Dan keturunannya jumlahnya seperti banyaknya bintang di langit. Wah, kamu bisa itu enggak? Enggak kan? Karena itu banyak sekali. Diawali dari kelahiran Ishak yang dilahirkan pada masa tua mereka. Nah, sekali lagi ya, inti dari cerita keluarga Bapak Abraham ini adalah kalian meneladani kehidupan mereka yang saling mengasihi dan anaknya yang taat kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu menjadi cerminan, menjadi contoh buat anaknya yang hidup taat kepada Allah. Itulah keluarga Bapak Abraham. Oke, masih ada loh keluarga siapa lagi ya? Iya, keluarga Ibu Hana. Ini Ibu Hana, ini sedang membawa baju, namanya baju efod, diberikan kepada anaknya namanya Samuel. Jadi, Ibu kenalin ya, keluarga Ibu Hana ini ada ayahnya ya. Ayahnya bernama Elkana. Nah, ibunya namanya Hana, atau ini suaminya nama Elkana, punya istri namanya Hana, dan punya anak namanya Samuel. Jadi kalau ditanya siapa nama ibu dari Samuel, ibunya siapa? Hana. Siapa nama ayahnya Samuel? Jawabnya Elkana. Ya, oke. Dan Samuel ini lahir sebagai jawaban doa dari dari Ibu Hana kepada Allah. Waktu itu Ibu Hana lama sekali nggak punya anak, seperti Sarah tadi ya, akhirnya punya anak. Dan Ibu Hana berjanji atau bernasar kepada Allah kalau nanti dikasih anak laki-laki ya, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan dipersembahkan dibakar, bukan, tapi dipersembahkan hidup di bait suci dan menjadi hamba Tuhan. Dan kemudian singkat ceritanya, Samuel ini setelah disapi itu
pisah ASI ya, sudah nggak minum ASI lagi, dibawa ke bait suci, namanya bait suci, bait Allah Silo. Dan di sana lama-lama dia berkembang dan dikarunia Tuhan menjadi seorang nabi, ya, menjadi hamba Tuhan. Dan waktu kecil sampai besar Ibu Hana ini rajin loh, biarpun jauh dari Samuel, karena udah diserahkan ke bait Allah kan. Jadi tidak tinggal satu rumah lagi, tapi Ibu Hana sering ngunjungin Samuel dan membuatkannya baju efod, ya, jubah ya. Oke. Dan ini begitu kasihnya Ibu Hana kepada Samuel. Biarpun jauh, tapi tetap mengasihi, ya. Teladan dari keluarga Ibu Hana sebagai keluarga adalah ini, Ibu Hana ditemani suaminya, namanya Bapak Elkana, itu menyayangi Samuel, biarpun dari jarak jauh pun tetap sayang. Dan Samuel juga menjadi anak yang taat kepada orang tua, ya. Pada Bapak Elkana, Ibu Hana, bahkan kepada imam yang ada di bait Silo itu, namanya Imam Eli. Iya, itu dari keluarga Ibu Hana. Mereka menjadi keluarga yang saling menyayangi dan juga anaknya taat kepada orang tuanya, Samuel ini. Oke, ini dari Samuel ya, anaknya Ibu Hana. Kemudian ada lagi nih, satu lagi teladan dari keluarga Ibu Yokebed. Siapa sih Ibu Yokebed ini? Nah, anak-anak, Ibu Yokebed ini, ya, Ibu Yokebed punya suami namanya Amram, Bapak Amram. Dan Bapak Amram dan Ibu Yokebed ini punya anak namanya Harun yang pertama, kemudian Miriam, dan ketiga adalah Musa. Apa yang terjadi sama kehidupan keluarga Yokebed ya? Anak-anak perlu tahu, waktu Musa lahir, nah, waktu zaman Musa lahir itu masa di mana setiap bayi laki-laki Ibrani. Nah, ini Musa adalah bayi laki-laki dari orang Ibrani. Dan waktu itu ada perintah di Mesir supaya setiap bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh, supaya orang Ibrani itu tidak makin kuat. Makanya waktu kecil bayi laki-laki itu dibunuh, yang umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sebelum lahir pun disuruh nih semua para bidan untuk membunuh bayi laki-laki. Iya. Dan Musa tetap hidup. Nah, keluarganya takut nih, aduh bayi laki-lakiku nanti jangan sampai dibunuh. Akhirnya karena sangat sayangnya kakaknya nih, kakak Miriam, kepada Musa, akhirnya Musa disembunyikan di sungai Nil. Ya, sungai di Mesir, salah satu sungai di Mesir ya, namanya Sungai Nil. Bukan ditenggelamkan di sungai, bukan, tapi ada di sebuah keranjang ya, dan di sana dijaga supaya nggak sampai tenggelam ya, dan diawas-awasi dari jauh oleh kakak Miriam, kakak perempuannya, supaya adiknya nggak tenggelam. Singkat ceritanya, waktu itu Putri Firaun ini adalah putri raja ya, dari kerajaan Mesir. Itu tadi lagi mandi sama dayang-dayangnya atau pengikut-pengikutnya yang membantunya. Kemudian singkat ceritanya, melihat bayi Musa lagi ada di sungai Nil dan diangkat, dan Putri Firaun suka, akhirnya diangkat jadi seorang anak. Dan kemudian Musa bertumbuh besar di kerajaan Mesir, dibesarkan di kerajaan Mesir, dan melalui kakak Miriam nih, Musa ini diberi air susu dari ibunya, yaitu Yokebed. Miriam waktu lihat nih bayi Musa lagi digendong-gendong Putri Firaun, dia tawarin, bagaimana kalau misalnya yang menyusui adalah orang Ibrani, ibu Ibrani ya, yang baru melahirkan gitu. Nah, singkat ceritanya diperbolehkan, dan ibu Yokebed masih bisa menyusui anaknya, yaitu Musa. Ya, apa sih teladan dari kehidupan keluarga ibu Yokebed? Nah, bahwa pengorbanan dan rasa sayang Miriam nih, kakak perempuannya, ngawasin dari jauh ya Musa di sungai Nil supaya tetap selamat, gak sampai dibunuh. Akhirnya berbuah hasil, dan Musa diselamatkan, dan Musa tidak jadi dibunuh, dan bahkan nyawanya tertolong. Dan bukan hanya itu saja, Musa dapat berkat
hidup dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir. Wow, luar biasa ya. Oke, kesimpulan hari ini. Nah, kalau yang nanti misalnya agak bingung nih, kok panjang banget ya, nanti bisa di play ulang videonya biar masih ingat, dipelajari lagi supaya makin mengerti. Dan kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang pertama, ya, keluarga itu terbentuk dari suami istri, ayah ibu ya. Suami istri yang menjadi ayah ibu dan kemudian memiliki anak, itulah keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Keluarga inti itu ya. Kemudian yang kedua, masing-masing anggota keluarga itu memiliki tugas dan kewajiban dalam keluarganya dan wajib melaksanakannya ya. Apa yang menjadi tugasnya itu dilaksanakan supaya semuanya jadi seimbang dan saling menolong satu dengan yang lain. Oke. Berikutnya, kesimpulan yang ketiga, anggota keluarga dari Bapak Abraham tadi ya, ada Abraham, Sarah, dan Ishak. Kemudian keluarga Ibu Yokebed adalah Bapak Amram, yang istri Yokebed punya anak Harun, Miriam, dan Musa. Kemudian yang ketiga, anggota keluarga yang ketiga dari keluarga Ibu Hana adalah Elkana, punya istri namanya Hana, dan punya anak namanya Samuel. Itu 3 keluarga di tokoh Alkitab ya. Dan mereka bisa kita teladani. Yang keempat nih kesimpulannya. Kita harus meneladani kehidupan keluarga dari Bapak Abraham yang saling mengasihi dan taat. Kemudian Ibu Yokebed juga ya. Dan juga Ibu Hana yang saling mengasihi dan menyayangi. Jadi anak-anak sudah tahu kan apa tugas dan kewajibannya masing-masing. Dilakukan ya dan diteladani nih kehidupan dari keluarga dari Bapak Abraham, Ibu Yokebed, dan Ibu Hana yang saling menyayangi dan mengasihi. Oke, sekian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa ya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan keluarga. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, aku menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.